Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 2 SDN 2 Gandusari, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah kita bertemu kembali di tahun ajaran baru 2020-2021. Meskipun kita belum bisa bertatap muka langsung, belum bisa bertemu langsung karena ada virus COVID di luar. Anak-anak kelas 2, melalui video ini Pak Abid sudah menyiapkan materi pelajaran pertama atau pelajaran 1, yaitu Nabi Muhammad SAW teladanku. Pak Abid berharap video ini bisa sampean gunakan sebagai bahan belajar di rumah bersama ayah atau ibu. Tapi sebelum kita memulai belajar, mari kita berdoa dulu. Berdoa sebelum belajar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita mulai pelajaran pertama, Nabi Muhammad SAW teladanku. Apa yang akan kita pelajari di pelajaran 1? Nah, kita akan belajar sikap jujur Nabi Muhammad SAW. Kemudian kita juga akan mempelajari keuntungan sikap jujur. Sebagai umat Nabi Muhammad, tentu kita harus meneladani perilaku Nabi Muhammad. Salah satunya yaitu jujur. Jadi, di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja, kita harus bersikap jujur. Contoh perilaku jujur. Nah, coba sekarang simak gambar berikut. Apa yang sampean lihat dalam gambar? Ada anak-anak yang sedang bermain tali. Mereka bermain dengan senang hati. Nah, tiba-tiba ada salah satu anak menemukan uang di halaman sekolah. Sebagai anak yang jujur, uang tersebut diambil dan diserahkan kepada Bapak Ibu Guru. Kemudian Bapak Ibu Guru nanti akan mengumumkan kepada seluruh siswa, uang siapa ini? Kalau mungkin tidak ada yang merasa kehilangan, bisa saja nanti Bapak Ibu Guru memasukkan uang tersebut ke kotak infak. Anak-anak, Nabi Muhammad itu mempunyai julukan Al-Amin. Artinya apa? Terpercaya. Mengapa Nabi Muhammad dijuluki Al-Amin? Karena Nabi Muhammad sangat jujur. Ketika masih muda, Nabi Muhammad pernah ikut pamannya, yaitu Abu Thalib, berdagang sampai ke negeri Syam yang sangat jauh sekali. Di usia muda tersebut, Nabi Muhammad sudah sangat jujur. Kemudian setelah diangkat menjadi Nabi, Nabi Muhammad SAW juga dikenal sebagai pemimpin yang jujur. Karena itu kita juga harus meneladani sikap jujur Nabi Muhammad. Bagaimana caranya? Kita jujur kepada Allah, kemudian kita jujur kepada diri sendiri, kita jujur kepada orang tua, kita jujur kepada bapak atau ibu guru, dan tentunya kita juga harus jujur kepada semua orang. Sekarang contoh sikap jujur. Ada banyak sekali contoh sikap jujur. Misalnya ketika ulangan atau ujian kita tidak mencontek. Kemudian seperti yang tampak dalam gambar tadi, misalnya jika kita bermain-main di halaman sekolah, kemudian kita menemukan uang atau apapun, kita kembalikan kepada yang punya. Atau jika kita tidak tahu, kita serahkan kepada Bapak Ibu Guru. Jika kita menemukan sesuatu yang bukan milik kita, kita tidak boleh mengambilnya. Anak yang jujur tidak mengambil sesuatu yang bukan miliknya. Kemudian kalau kita ingin meminjam sesuatu, maka kita harus juga minta izin. Dan apabila kita melakukan kesalahan, tentunya kita juga harus mengakui bahwa kita salah, kemudian kita minta maaf. Apa untungnya sikap jujur? Banyak. Yang jelas, jujur itu membawa keberkahan. Pasti kita akan disayang Allah dan Nabi Muhammad. Kemudian kita disenangi orang tua dan guru. Kita mempunyai banyak teman, hati menjadi bahagia dan tenang, dan tentunya kita juga mendapat pahala. Coba misalkan sama tidak jujur kepada temanmu, apa yang terjadi? Pasti temanmu akan menjauhi, sama pasti tidak tenang, takut jika ketahuan. Kemudian teman-temanmu juga tidak akan mempercayai sampean. Akhirnya sampean tidak punya teman. Nah anak-anak, sekarang ayo berlatih. Untuk latihan pelajaran 1, Pak Abid minta sampean semua menulis. Menulis apa? Menulis tulisan yang sudah disiapkan Pak Abid. Kemudian setelah menulis selesai, sampean bacakan tulisan sampean tersebut. Dibaca dengan berdiri dan suara yang keras. Nah, tugas ini tidak harus besok.
Pak Bid tunggu tugas ini sampai besok hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2020. Jadi ada waktu sekitar 1 minggu. Nah, tulisan ini yang akan sampean tulis. Tulisan ini sampean tuliskan di buku tulis sampean, di buku PAI, kemudian nanti tidak usah dikumpulkan, tapi sampean foto dan sampean kirimkan ke WA Pak Abid. Untuk pertemuan pertama, Pak Abid anggap cukup. Tetap semangat dan terus belajar. Kita akhiri pelajaran pertama ini dengan membaca surat Al-Asr dan Hamdalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ingat, setiap sampean mau belajar, jangan lupa sampean berdoa dulu. Dan setelah selesai belajar, sampean akhiri dengan berdoa juga. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.